Jesse. Pelantaran. Penelantaran. Termasuk penelantaran anak ya. Termasuk penelantaran terhadap anak, termasuk Baik. penelantaran kepada sang istri. Kan ketika sudah diikatkan pada sebuah perkawinan, Ya. sang suami wajib bertanggung jawab untuk menafkahi lahir batin Siap. untuk istrinya dan lahir bagi anak-anaknya, menafkahi Baik. kesehatan, makan, sandang dan pangan, itu kewajiban. Ketika dia tidak memberikan seperti yang dia manahkan tentang kewajiban itu, maka ada sanksi pidana terhadap dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana penelantaran. Nah, itu sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Nanti bisa dilihat di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi persoalan penelantaran. Tapi banyak juga tidak disampaikan atas perbuatan pidana ini. Kenapa? Karena mungkin menganggap adalah kebutuhan rumah tangga itu untuk saling menutupi. Ketika sang suami tidak mampu, sang istri yang mampu, ya istrilah yang menafkahi, begitu kan. Kemudian istrinya kan ridho, tidak ada persoalan, ya sudah, tidak ada persoalan tentang permasalahan itu. Tapi ketika ingin dirunut-runut, dituntut-tuntut, bisa saja itu menjadi sebuah persoalan hukum, gitu. Jadi ketika ini menjadi ada peluang dasar hukum untuk memperkarakan akibat dari penelantaran, maka peluang seorang wanita yang akibat dari suaminya tidak mau bekerja atau memaksakan sang istri untuk bekerja tapi suami tidak bekerja, atau sama sekali tidak diperintahkan untuk bekerja, hanya di rumah saja tapi sementara suami tidak mau bekerja, sehingga kebingungan untuk beli susu anak, kemudian untuk makan, untuk sewa rumah dan lain-lainnya, sehingga ini dikategorikan sebagai penelantaran dan sanksi pidananya ada bagi si pelaku. Begitu. Baik. Jadi hati-hatilah dalam rumah tangga. Sampai persoalan ketika sudah bercerai sekalipun. Ya. Misalkan bercerai, ketika ada anak, maka anak wajib tetap dinafkahi oleh sang bapak. Mengenai nafkah terhadap istrinya, mantan istrinya putus karena sudah bercerai berdasarkan putusan pengadilan dan akta perceraian yang diterbitkan oleh pengadilan. Sehingga untuk kewajiban menafkahi istrinya tidak ada mengenai lahir dan batin, tapi terhadap anak ada kewajiban bapaknya sampai anak dinyatakan dewasa atau mampu secara finansial, gitu. Jadi ketika dia tidak nafkahi, makanya masuk kepada pasal ini. Ya, pasal terhadap bagi sang bapak yang melantarkan anaknya tidak menafkahi, ada sanksi pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Nanti bisa dilihat di dalam pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Baik. Itu poin penting itu, dan banyak kejadian seperti itu. Dan orang sering konsul kepada saya ketika sudah bercerai pun dia tidak menafkahi, gitu kan. Bisa dilaporkan ya? Bisa dilaporkan, apalagi ketika ada putusan pengadilan menyatakan bahwasanya bercerailah suami dan istri ini. Lalu terhadap anak dinafkahi oleh sang bapak, sebulannya ada sekian rupiah setiap bulannya sampai anak menjelang dewasa. Putusan itu kadang menjadi sebuah dasar untuk mengajukan dugaan perbuatan pidana pelantaran terhadap bapaknya ketika dia tidak menafkahi terhadap anak-anaknya. Dan ada kejadian seperti itu. Jadi ada upaya secara eksekusi yang dilakukan oleh sang ibu mungkin terhadap anaknya, apakah meminta kepada pengadilan untuk mengeksekusi terhadap mantan suaminya agar membayar biaya-biaya nafkah tertunggak. Misalkan 2 tahun dia tidak pernah nafkahi, memohon kepada pengadilan untuk dieksekusi karena putusan pengadilannya ada menyatakan sekian juta per bulan terhadap anaknya. Ketika dia tidak lakukan selama 2 tahun, pengadilan bisa melakukan eksekusi atas permohonan yang dilakukan oleh sang ibu atau kepada sang anak, itu. Baik. Untuk itu. Ada satu pertanyaan ini.